Kisah Mahabharata berawal dari pertemuan antara Raja Duswanta dan Sakuntala. Raja Duswanta merupakan seorang raja besar dari kerajaan Chandrawangsa dan juga merupakan keturunan dari Yayati. Dia menikahi Sakuntala setelah pertapaannya atas perintah dari Bagawan Kanwa yang kemudian punya keturunan Sang Bharata. Setelah itu, Sang Bharata punya keturunan Sang Hasti yang kemudian membangun sebuah pusat pemerintahan yang diberi nama dengan Hastinapura. Semua raja dari Hastinapura juga merupakan keturunan dari Sang Hasti. Dari keluarga Hastinapura tersebut, lahirlah Sang Kuru yang menguasai dan mensucikan sebuah daerah yang sangat luas, atau yang dikenal dengan Kurusetra. Dalam dinasti Kuru, lahirlah Sang Pratipa yang menjadi ayah dari Prabu Santanu yang dikenal sebagai leluhur dari para Pandawa dan Kurawa. Prabu Santanu sendiri merupakan seorang raja yang paling masyhur dari garis keturunan Sang Kuru yang berasal dari Hastinapura. Pada suatu hari, Prabu Santanu pergi berburu ke dalam hutan dan secara tidak sengaja bertemu dengan seorang wanita cantik di tepi sungai. Kenapa kamu di sini? Di sungai seorang diri? Aku hanya sedang bermain air. Kamu sedang apa? Di sini aku sedang berburu. Berburu hewan seperti... Wow, cantik sekali. Siapa namamu? Aku Gangga. Namamu sungguh indah, Gangga. Maukah kau menikah denganku? Aku bersedia. Kamu bersedia? Tetapi, aku memiliki syarat. Apapun yang aku lakukan, kamu tidak boleh menghalangiku. Baik, aku berjanji, Gangga. Mereka kemudian menikah. Gangga melahirkan 8 anak, namun ke-7 anaknya dibuang ke sungai Gangga. Ketika anak ke-8 lahir dan hendak dibuang, Prabu Santanu menghentikannya. Hei, apa yang kamu lakukan? Kembalikan! Tidak! Kembalikan! Apa yang mau kamu perbuat terhadap anak kita? Kenapa kamu melarangku? Kamu telah berjanji untuk tidak melarang apapun yang aku lakukan. Tetapi ini sudah keterlaluan, Gangga. Apa yang mau kamu lakukan? Anak-anak ini telah dikutuk oleh Dewa Brahma. Bahkan, anak yang kau selamatkan pun telah terkutuk. Namun, karena kamu telah melanggar janjimu, aku harus pergi. Tunggu! Gangga! Santanu menyelamatkan anak ke-8-nya yang kelak dikenal sebagai Bhisma. Kehidupan Prabu Santanu mengalami perubahan besar akibat kepergian Dewi Gangga. Setelah Dewi Gangga meninggalkan Prabu Santanu, ia hidup dalam kesedihan yang mendalam. Suatu hari, ketika sedang berjalan sepanjang sungai Yamuna, Prabu Santanu bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Satyawati, putri seorang nelayan. Sebelum bertemu dengan Prabu Santanu, konon katanya Satyawati merupakan anak dari seekor ikan yang merupakan jelmaan bidadari. Karena itulah, tubuh Satyawati berbau amis. Namun, Resi Parasura menyembuhkan Satyawati dan membuat tubuhnya berbau harum. Sang Resi jatuh cinta dengan Satyawati dan memiliki anak bernama Wyasa dan menganugerahi Satyawati kesucian abadi. Siapakah gadis ini? Aromanya begitu memikat. Hei, tunggu. Siapakah namamu? Namaku Satyawati, Tuan. Oh, hatiku terpikat olehmu. Maukah engkau menjadi ratuku? Paduka Raja, aku hanyalah seorang gadis desa dan ayahku hanyalah seorang nelayan. Jika ingin menikah denganku, maka ayahku yang harus memberikan izin. Baik, aku akan minta izin kepada ayahku. Prabu Santanu kemudian bertemu dengan ayah Satyawati. Namun, tampaknya ayah Satyawati memiliki syarat. Kelak anak-anak dari Satyawati dan Prabu Santanu harus menjadi penerus tahta. Prabu Santanu nampak bimbang karena ia telah menunjuk Bhisma, putranya dengan Dewi Gangga sebagai penerus tahta. Santanu kemudian dengan berat hati menolak syarat itu karena tidak mampu untuk memenuhinya dan kemudian kembali ke istana. Bhisma yang mengetahui kesedihan ayahnya kemudian
mendatangi ayah Satyawati untuk menyelesaikan masalah. Aku mendengar bahwa kau menginginkan anak-anak Satyawati untuk menjadi pewaris kerajaan. Aku, Bisma, bersumpah di hadapan para dewa. Aku tidak akan pernah menikah atau memiliki keturunan. Dengan demikian, anak-anak Satyawati akan menjadi pewaris tunggal tahta Hastinapura. Sumpahmu cukup aku. Aku tidak punya alasan lagi menolak pernikahan Satyawati dengan Prabu Santanu. Prabu Santanu dan Satyawati kemudian menikah. Dan dari pernikahan mereka, lahirlah Citragada dan Citrawirya. Setelah Prabu Santanu wafat, kedua putranya mewarisi tahta. Namun, tidak lama kemudian, Citragada wafat setelah melawan Gandarwa. Tahta Astinapura kini diwarisi oleh Citrawirya. Suatu hari, Bisma telah memenangkan sayembara dan membawa Amba, Ambika, dan Ambalika ke kerajaan Hastinapura untuk dinikahkan dengan Citrawirya. Apakah kami benar-benar harus menikahi Raja Citrawirya? Itu keputusan yang terbaik untuk kerajaan ini. Karena kami jadi bagian dari dinasti Hastinapura. Baiklah, kami menerima keputusan. Maaf, tapi aku sudah memiliki seseorang yang kucintai. Apa maksudmu, Amba? Aku mencintai Raja Salya dan hatiku hanya untuknya. Tidak ada gunanya memaksa Amba untuk menikah. Lagi pula, masih ada Ambika dan Ambalika. Baiklah, aku mengizinkanmu pergi. Kembalilah dengan Raja Salya. Amba kemudian kembali kepada Raja Salya. Namun, Raja Salya menolak karena harga dirinya telah terluka. Sehingga Amba kembali lagi menemui Bisma untuk menikahinya. Bisma, aku kembali padamu. Aku mohon, menikahlah denganku. Amba, aku sudah bersumpah untuk melajang seumur hidup. Sumpahku tak bisa aku langgar. Bisma, apakah sumpahmu lebih penting dari seorang wanita? Kau telah menghancurkan masa depanku. Jangan biarkan kemarahan membutakanmu. Aku tak ingin lukaimu, tapi jangan memaksaku. Kalau begitu, lebih baik kau membunuhku. Tidak lama kemudian, kerajaan Hastinapura sedang dirundung duka. Citrawirya meninggal tanpa meninggalkan keturunan, membuat Satyawati menjadi gelisah. Bisma, engkau telah bersumpah untuk tidak menikah. Namun, kerajaan ini perlu penerus. Bagaimana caranya? Ibu, aku tidak dapat melanggar sumpah. Namun, ada resi biasa, putramu dari pernikahan sebelumnya. Beliau adalah orang bijak yang bisa memenuhi keinginan. Baiklah, derapkan biasa. Ibu, aku mendengar panggilanmu. Apa yang bisa aku bantu? Anakku, Hastinapura membutuhkan penerus tahta. Aku mohon kepadamu, gunakan kekuatanmu untuk memberikan keturunan pada Ambika dan Ambalika. Baiklah ibu, namun ketahuilah, proses ini membutuhkan keberanian dan ketenangan dari mereka. Aku takut Resi, kehadiranmu begitu menakutkan bagiku. Aku tidak tahu mengapa kau harus datang ke sini. Padahal aku hanya merasa gelisah dan ketakutan yang mendalam. Tenanglah Ambika, tidak ada yang perlu kau takutkan. Semua ini demi Hastinapura. Ambika menutup matanya dengan rapat, mencoba untuk menenangkan dirinya. Namun, ketakutannya terus menguasai dan perasaan tidak bisa mengendalikan dirinya semakin menguat. Saat ritual berlangsung, ketegangan di udara semakin terasa. Biarkanlah hatimu tenang Ambika. Jangan biarkan rasa takutmu menghalangi takdir yang sudah digariskan. Ambika tetap diam. Matanya terpejam rapat. Perasaan takut begitu mendalam dan dengan demikian, anak yang lahir dari pertemuan tersebut adalah Destarasta, yang dilahirkan dalam kondisi buta. Resi,
Aku takut melihat kehadiranmu di sini. Aku merasa diriku seperti tercekik oleh ketakutan. Aku merasa Hardulu akan segera terjadi. Jangan takut Ambalika. Mata yang tidak dapat melihat adalah hal yang kecil dibandingkan jiwa yang kuat. Percayalah pada takdir. Ambalika merasa ketakutan semakin merasuki dirinya, dan ia menundukkan kepalanya, tak berani menatap mata Rasuwiasa. Ketakutan yang sama mencekamnya seperti yang dialami oleh kakaknya, dan dalam suasana penuh kecemasan itu, ritual berlanjut. Ketegangan semakin terasa, hingga akhirnya anak yang lahir adalah Pandu, namun ia memiliki tubuh yang lemah dan rapuh, tak mampu untuk berjuang seperti anak-anak lainnya. Setiap kehidupan membawa tantangannya tersendiri, namun jangan pernah meragukan takdir. Ambalika merasakan perasaan campur aduk antara takut, khawatir, dan harapan. Namun, meskipun anaknya dilahirkan dengan kelemahan fisik, ada sesuatu dalam dirinya yang memberi kesan bahwa masa depan masih akan memberikan kejutan yang tidak terduga. Satyawati mendengar kabar tentang keadaan cucu-cucunya, ia marah dan kecewa. Satyawati pun meminta Rasuwiasa mengulangi ritual Nigoya sekali lagi. Biasa, ini tidak bisa diterima. Desa rasa buta, Pandu lemah. Aku ingin ritual ini diulang. Baiklah ibu, namun aku tidak bisa memaksakan Ambika dan Ambalika. Namun Ambika dan Ambalika diam-diam menyuruh seorang pelayan bernama Daitri untuk menggantikan mereka. Karena keberanian pelayan itu, lahirlah seorang putra yang bijaksana bernama Widura, namun dia terlahir pincang. Karena Desta Rasa terlahir buta, pada saat dewasa, tahta kerajaan diserahkan kepada Pandu. Kakanda, karena aku terlahir buta, tahta ini kuserahkan kepadamu, adikku Pandu. Baik Kakanda, aku akan menjalankan tugas ini sebaik-baiknya. Beberapa waktu berlalu, Pandu menjadi raja dan menikahi Kunti dan Madri. Namun, sebuah tragedi terjadi saat Pandu berburu di hutan. Karena memanah seekor kijang yang sedang bercinta. Ternyata kijang itu adalah jelmaan seorang pendeta. Kemudian Pandu dikutuk agar mati apabila melakukan hubungan seksual. Kakanda, aku telah gagal sebagai pemimpin. Aku akan mengembalikan tahtaku kepadamu. Adikku, ini adalah keputusanmu. Namun, kerajaan ini selalu terbuka untukmu. Aku masih memiliki mantra pemanggil dewa yang diberikan oleh Rasuwiasa. Mungkin ini bisa membantu untuk memberikan keturunan bagi Pandu. Kunti, jika itu memungkinkan, kumohon kau melakukannya demi keluarga kita. Kunti memanggil 3 dewa, Dewa Yama, Bayu, dan Indra, hingga melahirkan Yudhistira, Bima, dan Arjuna. Kemudian ia membantu Madri memanggil Dewa Aswin yang memberinya Nakula dan Sadewa. Karena merasa penasaran dengan kekuatannya memanggil para dewa, Kunti pun memanggil Dewa Surya. Dari pertemuan ini, Kunti memperoleh seorang anak yang luar biasa bernama Karna. Aku tak bisa membiarkan anak ini lahir tanpa seorang ayah. Ini akan membawa aib untuk keluargaku. Anakku, aku memberikan anting dan perisai ini. Mereka akan melindungimu. Pergilah dan takdir akan membawamu ke tempat yang seharusnya. Maafkan aku anakku, aku tak punya pilihan lain. Karena hanyut di sungai, keranjang itu akhirnya ditemukan oleh Adirata dan Rada, pasangan sudra yang baik hati. Kunti, aku sangat berharap bahwa mereka bisa menjadi pribadi yang adil dan bijaksana, seperti yang kau harapkan. Namun di sisi lain, aku tidak bisa mengabaikan bahwa dunia ini penuh dengan tantangan dan godaan. Bagaimana bisa kita melindungi mereka dari semua itu? Madri, percayalah, kekuatan mereka akan datang dari hati mereka yang tulus. Kita tidak bisa menghindari ujian. Namun, kita bisa memastikan bahwa mereka ingat dari mana mereka berasal.
Semoga itu benar, Kunti. Semoga mereka hidup penuh dengan kedamaian dan kebijaksanaan, terlepas dari apa yang akan terjadi nanti. Istriku, kini aku memiliki harapan untuk keturunan kita. Setelah sekian lama, aku tak merasa bahagia. Kini kita akan memiliki keturunan yang kuat, yang akan melanjutkan garis keturunan kita. Iya, Kakanda. Berkat bantuan Resi Biasa, aku akhirnya bisa melahirkan 100 putra dan seorang putri. Ini adalah berkat yang luar biasa untuk kita. Putra sulung kita adalah Duryodhana dan putri kita adalah Dursala. Mereka adalah anugerah yang datang setelah penantian panjang. Putraku yang pertama, Duryodhana, akan menjadi pemimpin yang sangat luar biasa. Aku harap begitu, Kakanda. Tapi aku juga tahu tantangan yang akan dihadapi mereka tidak akan mudah. Dunia ini penuh dengan intrik dan kekuasaan yang bisa mengubah siapa saja. Aku harap Duryodhana tetap berpegang pada nilai-nilai kebaikan, walaupun tantangan yang dihadapinya tidak akan mudah. Aku akan memastikan betapa besar tanggung jawab yang mereka pikul, bukan untuk keluarga ini, tetapi juga seluruh rakyat di kerajaan ini. Duryodhana adalah harapan kita, dan aku akan terus membimbingnya. Iya, Kakanda. Semoga semua harapan untuk anak-anak kita bisa terwujud. Mereka adalah masa depan kita. Korawa akan menjadi besar, bukan hanya karena darah yang mengalir pada tubuh mereka, tetapi karena amalan dan ajaran yang telah kita berikan. Ya, aku memiliki harapan yang besar untuk mereka, dan mereka dikenal sebagai Korawa. 15 tahun setelah mereka hidup di tengah hutan, ketika Kunti dan putra-putranya berada jauh, Pandu lupa akan kutukannya dan pada akhirnya berhubungan dengan Madri. Atas tindakan tersebut, Pandu tewas sesuai dengan kutukan yang diucapkan oleh pendeta yang pernah dibunuhnya. Saat upacara pembakaran jenazah Pandu, Madri melakukan sati, yaitu menceburkan diri ke api kremasi. Kunti, aku turut berduka atas kehilangan Pandu dan Madri. Mulai hari ini, kalian adalah tanggung jawab kamu. Terima kasih, Bisma. Aku hanya ingin anak-anakku tumbuh dengan nilai-nilai kebaikan, seperti ayah mereka. Jadi tidak, sebagai putra sulung Pandu, kau akan dicalonkan sebagai pewaris kasta dinasti Kuru. Kau harus mempersiapkan dirimu. Baik, aku akan melakukan tanggung jawab ini dengan sebaik mungkin kamu. Hei Paman, lihatlah bagaimana mereka memuji Yudhistira. Itu tahta milikku. Jangan khawatir, Duryodhana. Kita akan menyusun rencana untuk mengikutkanmu. Setelah Duryodhana dan Sangkuni menyusun rencana, Duryodhana mengundang Kunti dan para Pandawa untuk berlibur di Waranawata. Di sana mereka menginap di sebuah istana Laksagreha yang sudah disediakan oleh Duryodhana, dibangun oleh arsitek bernama Purocana. Istana ini terlihat indah, namun ada yang aneh, berbau minyak yang sangat menyengat. Dinding ini mudah terbakar, kita harus berhati-hati. Benar, Saudara Bima, kita harus berhati-hati. Itu salah satu rencana Sangkuni dan Duryodhana. Anak-anakku, aku merasa ada niat jahat dengan pertemuan ini. Jangan lengah. Malam ini, Pandawa akan habis terbakar. Aku hanya menjalankan perintah dari Duryodhana. Katakan, apa rencanamu? Ampun, hamba hanya menjalankan perintah dari Duryodhana. Bima, kita bergerak cepat. Jangan sampai rencana jahat ini berhasil. Dalam perjalanan menyelamatkan diri, para Pandawa dan Kunti masuk ke sebuah hutan. Di hutan tersebut, mereka bertemu dengan seorang wanita cantik yang merupakan jelmaan dari raksasa Hidimbi. Sang kakak Hidimba ingin Hidimbi untuk membunuh Pandawa dan Kunti. Namun, Hidimbi jatuh cinta dengan Bima pada pandangan pertama dan mengetahui hal itu, Hidimba sangat marah dan ingin membunuh Bima. Hidimbi, kau
telah mengkhianatiku. Darah dan kehormatan keluarga kita. Bagaimana kau bisa berpihak pada manusia ini? Makhluk yang seharusnya kita musnahkan. Kakanda, aku tidak mengkhianatimu. Aku hanya mengikuti kata hatiku. Aku mencintainya. Bima bukan manusia biasa. Dia adalah kesatria yang mulia. Cinta? Kau telah menghancurkan segalanya demi cinta ini. Kau akan menyesal dengan perbuatanku sendiri. Kau tidak akan menyentuhnya. Aku tahu yang terjadi tak bisa diulang. Aku tahu kakakku salah, tapi dia tetap darah dagingku. Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku berbeda. Aku mencintai Bima bukan karena kekuatannya, tapi karena hatinya yang penuh keadilan. Bibi, kakakmu telah memilih jalan yang salah. Kami tak punya pilihan. Ibu Kunti, izinkan aku menikah dengan Bima. Aku mencintainya, tidak pernah kali melihatnya. Tak mungkin. Jika Bima menikahimu, dia akan terikat selamanya di sini sebagai raja raksasa. Aku tidak akan menahannya, Ibu. Aku akan membiarkannya pergi begitu putra kami lahir. Ibu, jika itu kehendak Dindi, aku akan siap menerimanya. Baiklah, aku merestui pernikahan ini. Tapi ingat, Bima akan kembali setelah anak kalian lahir. Setelah meninggalkan Eka Cakra, para Pandawa melanjutkan perjalanan mereka menuju kerajaan Pancala. Di sana, tersiar kabar bahwa Raja Drupada mengadakan sayembara untuk memperebutkan putrinya Drupadi, yang terkenal akan kecantikan dan kecerdasannya. Sayembara tersebut menarik perhatian banyak kesatria, termasuk Karna dan Duryodhana. Adikku, Raja Drupada di Pancala sedang mengadakan sayembara besar-besaran. Barang siapa yang berhasil mengangkat busur legendaris akan mendapatkan Drupadi, putrinya, sebagai istri. Menarik sekali. Tapi bolehkah kita ikut? Saja kita sedang menyamar sebagai Brahmana. Itu tidak masalah. Kasta tidak membatasi kemampuan seorang pemanah. Jika kita diberikan kesempatan, kita akan memenangkan sayembara tersebut. Tapi jika Arjuna menang, ini menjadi kesempatan untuk kita mendapatkan sekutu yang lebih kuat di Pancala. Benar, Nakula. Namun kita harus tetap berhati-hati. Para Kaurawa mungkin ada di sana. Siapapun di antara kalian semua hari ini yang berdiri di sini dan dapat mengangkat busur ini serta menembakkannya tepat ke sasaran di sana, ialah yang akan menjadi suami dari putriku Drupadi. Tunggu, aku tidak akan menerima seorang akusir meskipun ia berhasil. Drupadi, engkau telah mempermalukan seorang kesatria. Pengkhianatanmu tidak akan kulupakan. Arjuna, inilah saatmu. Buktikan bahwa seorang Brahmana juga dapat memiliki kekuatan yang luar biasa. Luar biasa, Brahmana. Kau telah berhasil menyelesaikan sayembara yang kuberikan kepadamu. Sekarang, putriku Drupadi adalah milikmu. Aku memilihmu, wahai Brahmana pemberani. Apa? Ini tidak adil. Kau tidak mau mengakui kekalahan. Kalau kau tidak mau mengakui kekalahan, mari kita berkelahi. Ibu, kami telah kembali dan membawa hasil dari minta-minta. Apapun yang kalian bawa, bagikanlah rata di antara kalian berlima. Anakku, apa yang kalian bawa? Ini bukan makanan ataupun barang, ini seorang wanita. Ibu, dia adalah Drupadi yang aku dapatkan dari sayembara Raja Drupada. Dan sekarang dia adalah wanitaku. Tapi aku sudah mengatakan akan membagi apapun yang kalian dapat. Jadi, apakah berarti sekarang Drupadi menjadi istri kami semua? Tapi Arjuna lah yang memenangkan Drupadi. Bagaimana Drupadi? Jika itu kehendak takdir, aku menerimanya. Aku akan menerima kelima Pandawa sebagai suamiku. Setelah para Pandawa menikahi Drupadi, para tetua dinasti Kuru menyambut mereka kembali ke Hastinapura. Agar tidak terjadi permusuhan di antara sesama saudara, kerajaan Kuru dibagi dua kepada Pandawa dan Kurawa. Kami menghormati keputusan ini, Ayahanda. Kami akan memerintahkan Kuru yang kalah dengan penuh tanggung jawab. Pembagian yang tidak adil. Pandawa selalu mendapatkan simpati. Jika kau tidak setuju, kita selesaikan dengan senjata. Benar, Duryodhana. Kita selesaikan ini dengan senjata. Kau terlalu serakah, Duryodhana. Kami juga berhak mendapatkan bagian. Cukup. Aku tidak ingin ada perang. Yudhistira,
bawalah saudara-saudara kalian pulang ke Indraprasta dan pimpinlah dengan bijak. Terima kasih Ayahanda. Pandawa, Kunti dan Drupadi kembali ke Indraprasta. Dalam perjanjian pernikahan dengan Drupadi, ada aturan bahwa setiap Pandawa akan bergiliran bersama Drupadi untuk periode tertentu. Pandawa lain tidak boleh mengganggu mereka selama masa ini. Kakanda Yudhistira, aku merasa sangat bahagia. Ingin kita bisa dikenal di Indraprasta, jauh dari musuhan dan perpecahan. Aku pun merasa sama dengan kamu. Meskipun perjalanan hidup kita penuh dengan ujian, namun aku merasa diberkahi dengan adanya kalian, terutama dirimu Drupadi. Maafkan aku Kakanda Yudhistira. Aku harus sekarang mengambil panah ini karena di luar sana ada yang membutuhkanku. Arjuna, kau telah memasuki tempat ini tanpa izin, dan bukan sekadar pelanggar aturan, namun juga dapat mengganggu privasi kami. Maafkan aku Kakanda Yudhistira. Arjuna, kau adalah saudara kami. Tapi engkau tahu bahwa ada aturan yang harus kita patuhi. Bukan begitu Drupadi, karena suasana di luar sangat mendesakku harus mengambil panah ini. Namun demikian, aturan tetap aturan. Kau tahu apa yang harus dilakukan nanti. Kau harus mengasingkan diri selama 12 tahun. Aku akan menerima hukuman tersebut dan tidak akan menentang lagi. Arjuna mengasingkan diri dan pergi ke Dwaraka. Dwaraka, sebuah kota yang megah dengan arsitektur indah dan penuh kemewahan. Di dalam taman istana, Arjuna berjalan dengan langkah berat. Ia tampak lelah setelah bertahun-tahun mengasingkan diri. Tiba-tiba, Krishna muncul di hadapannya dengan senyuman penuh kebijaksanaan. Arjuna, aku tahu hatimu sedang resah. Mengasingkan diri di hutan ini pasti membawa banyak beban pada pikiranmu. Tapi, ada hal besar yang menantimu di hutan Dwaraka itu. Aku merasa bias Krishna terpisah jauh dari saudara-saudara dan istriku Drupadi. Bagaimana caranya aku bertahan kalau seperti ini? Arjuna, hidup ini penuh dengan ujian. Namun di setiap perjalanan yang kau lewati akan ada keindahan yang menanti. Lihatlah, mungkin di hutan ini ada seseorang yang bisa memberimu kedamaian. Krishna, siapakah dia? Perkenalkan Arjuna, dia adalah Subhadra, adikku. Seorang perempuan yang penuh dengan kelembutan, tapi juga kekuatan. Mungkin takdirlah yang membawamu ke hutan ini. Kak Krishna sering bercerita tentang ketangguhanmu, Arjuna. Aku merasa terhormat mendengarnya. Aku tidak menyangka bahwa aku bertemu denganmu. Arjuna, jika kau benar-benar mencintainya, tak perlu ragu-ragu. Ambillah dia dengan cara raksasa wiwaha, keculikan yang sah dalam tradisi kami. Subhadra pun pasti akan setuju dengan hal itu. Aku sudah tahu pilihan hatiku, Arjuna. Jika kau datang untukku, aku akan mengikuti. Jika itu keinginanmu, aku akan mengiyakan. Begitulah jalannya kehidupan. Tidak ada hal yang sia-sia. Dari pernikahan Arjuna dan Subhadra, lahirnya seorang putra yang diberi nama Abhimanyu. Setelah selesai masa pengasingan, Arjuna pun kembali ke Indraprasta. Istana Indraprasta yang dibangun oleh Mayasura penuh dengan keindahan dan ilusi, mencerminkan keajaiban arsitektur yang tak tertandingi. Dengan hati yang dipenuhi amarah dan dendam, Duryodhana pun menyusun rencana licik bersama Sangkuni. Untuk merebut kekayaan dan kerajaan Yudhistira, mereka mengundang Yudhistira untuk bermain dadu, sebuah permainan yang penuh tipu muslihat dan pengkhianatan. Selamat datang kepada Yudhistira. Saatnya kita lakukan. Apa yang Anda ingin pertaruhkan? Kami mempertaruhkan kerajaan kami, Arkhamenda kami. Dan jika kami kalah, kami akan meninggalkan kerajaan Hastinapura. Begitu banyak yang bisa saya dapatkan. Mulailah pertarungan ini, Paman. Aku kalah. Kerajaan kami adalah taruhan yang pertama hilang.
Saudara Yudhistira, mengapa kau terus bermain? Dan jelas, mereka melakukannya dengan budaya. Tidakkah kau melihat semua ini jebakan? Kita harus menghentikan semua ini sebelum semuanya hilang. Aku tidak bisa menurut Dharma mengikatku untuk menghormati permainan ini. Tidak adil dan ini manipulasi. Bima, aku tahu amarahmu wajar, tapi ini adalah ujian untuk kalian semua. Ingatlah, kebenaran akan selalu berpihak pada kalian. Walaupun sekarang kejahatanlah yang terlihat bersinar. Permainan belum selesai. Raja Yudhistira, lanjutkan taruhan. Aku taruhkan kebebasan saudara-saudaraku. Jika aku kalah lagi, kami semua akan menjadi budak. Kita telah kehilangan segalanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kakanda Yudhistira, aku akan menerima kekalahan dengan adil, tapi ini banyak curangnya. Sangat berat. Sekarang aku pertaruhkan kebebasan diriku. Sekarang semuanya telah menjadi milikku. Tapi masih ada satu lagi yang lebih berharga. Drupadi! Aku bukan barang yang bisa ditaruhkan. Kalian tidak akan pernah bisa memilikinya. Duryodhana, ketamakanmu sudah terlewati batas. Kau telah memancing kehancuran keluargamu sendiri. Ini adalah penghinaan terbesar. Jangan melawan, aku akan menangkap pakaianmu. Kalian tidak akan bisa melawan kekuatan lebih besar dari kalian. Aku akan bersumpah akan menghancurkan mereka yang berani menyentuh kehormatan Drupadi. Aku akan bersumpah membunuh Dursasana dan Kaurawa yang sudah terlibat dalam penghinaan ini. Kami akan membawa kehormatan kami kembali. Tidak peduli seberapa lama waktu yang dibutuhkan. Setiap penghinaan akan dibalas. Semua Kaurawa akan merasakan keadilannya. Aku merasakan ada malapetaka yang mendekat. Tuan, ini adalah peringatan dari Allah. Kembalikan semua yang telah diambil. Aku tidak ingin kehancuran menimpa keluarga ini lebih lanjut. Ayah, apa yang kau lakukan? Semua ini seharusnya milikku. Jangan khawatir dulu, ini hanya jeda sementara. Kita akan lanjutkan permainan ini. Kalian semua telah dipulihkan. Tapi ingat, ini hanya untuk sementara. Sekarang, mari tentukan nasib kalian. Yudhistira, jika kalian kalah, kalian akan hidup dalam 12 tahun pengasingan dan setahun penyamaran. Kami tidak punya pilihan lagi. Kami akan bermain sekali lagi. Kami harus pergi. Kami akan mengasingkan diri selama 12 tahun dan menyamar selama setahun. Tidak ada lagi yang tersisa di sini. Kami akan kembali. Kami akan kembali dan menuntut balas. Saudaraku, ayo kita pergi. Pandawa berangkat dengan penuh kehormatan meskipun terpaksa, meninggalkan kerajaannya dan menuju ke pengasingan. Pandawa dan Drupadi tengah berada di tengah hutan, jauh dari kemewahan dan kedamaian kerajaan Hastinapura. Mereka telah menghabiskan 10 tahun dalam pengasingan, merasakan pahitnya hidup tanpa tahta. Hari demi hari berlalu dengan penuh penderitaan, tetapi semangat mereka tetap teguh. Saudaraku, sudah 10 tahun kita hidup dalam kesederhanaan. Aku tahu kalian pasti merasakan keputusasaan, tetapi kita harus tetap tegar. Tidak ada yang lebih besar dari keteguhan batin dan kepercayaan pada Dharma. Keputusasaan, aku sudah muak dengan semua ini. Yudhistira, lihat apa yang terjadi kepada kita. Kita dibuang dari kerajaan dan dipermalukan di depan dunia. Bima, amarahmu akan mengantarkan kita pada kehancuran. Kita harus tetap bersabar. Meskipun kini kita berada di tempat yang hina, kita masih memiliki kekuatan yang besar. Kekuatan yaitu Dharma. Dan ingatlah, ini hanyalah ujian dari para dewa. Kita tidak boleh meragukan apa yang sudah ditentukan. Mungkin saat ini kita tidak mempunyai apa-apa, tetapi kita mempunyai saudara-saudara yang mendukung. Dengan kebersamaan ini, mari kita bangkit kembali. Betul, kekuatan kita akan terletak pada kesatuan. Benar, aku juga merasa begitu. Namun ada sesuatu yang besar akan menanti kita. Namun aku tidak mengerti juga. Saat mereka berbicara,
Udara di sekitar mereka terasa tenang, seakan alam pun ikut mendengar. Meski berat, mereka bertahan, dan meskipun hati mereka penuh dengan keraguan, mereka tak menyerah. Beberapa waktu setelah itu, Arjuna, salah satu dari Pandawa, pergi ke Sorga Loka untuk menerima ilmu dari para dewa. Ia pergi jauh dari saudaranya untuk mencari kekuatan yang lebih besar yang ia yakini akan menjadi kunci kemenangan mereka kelak. Anakku Arjuna, aku telah mengamati perjalananmu. Engkau telah menunjukkan keberanian yang luar biasa. Aku akan memberikanmu senjata-senjata yang hanya dimiliki oleh orang yang terpilih. Terima kasih ayah, aku akan menggunakannya dengan bijak. Dan semua yang aku lakukan untuk kebenaran dan kebaikan dan untuk menegakkan dharma. Dengarkanlah aku Arjuna, aku memberikanmu senjata busur gandiwa. Senjata yang paling ampuh yang hanya dimiliki oleh orang yang terpilih. Gunakanlah dengan hati-hati, karena senjata ini bisa menghancurkan dunia jika disalahgunakan. Aku akan menjaganya, ayah, dan tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Setelah menerima senjata sakti dan berbagai ilmu lainnya, Arjuna kembali ke hutan. Ia merasa lebih kuat, lebih siap untuk menghadapi pertempuran yang tak terelakkan di depan mata. Waktu berjalan, dan pada suatu hari Pandawa bersama Drupadi sedang dalam perjalanan di hutan. Mereka kehausan dan menemukan sebuah danau yang indah dan jernih. Tanpa ragu, mereka memutuskan untuk meminum air tersebut. Tetapi tak lama setelah itu, sebuah kejadian aneh pun terjadi. Siapa yang berani meminum air dari danau ini? Jika ingin jawab pertanyaanku dengan benar. Kami adalah Pandawa, dan kami hanya ingin menyegarkan diri. Apakah engkau penjaga dari danau ini? Aku adalah penjaga dari danau ini. Aku memberikan ujian kepada kalian. Jika kalian dapat menjawab dengan benar, kalian dapat hidup. Jika salah, kalian akan mati. Ajukan pertanyaanmu yang sama. Kami akan menjawab. Apa maksudnya ini? Mengapa kita dilatih hanya untuk minum air saja? Kita bisa saja mengalahkannya karena Yudhistira. Tenang, ini bukan saatnya tentang menggunakan kekuatan. Ini adalah ujian tentang kebijaksanaan, bukan tentang hati kekuatan. Benar kakak Kanda, keadaan memaksa aku dan anak panah ini kencang. Aku menghargai kesiapanmu Arjuna, tapi mari kita ikuti aturan. Kesombongan dapat mengantarkan kita ke kehancuran. Aku tidak suka itu. Mengapa kita harus bergantung pada satu jawaban? Bukankah ia hanya mengolok-olok kita? Sabarlah pulang. Kakanda Yudhistira tahu apa yang terbaik untuk kita semua. Kita harus mempercayainya. Aku percaya padamu Yudhistira. Tapi tolong berhati-hatilah. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi jika jawabannya salah. Aku tahu ini berat bagimu Drupadi, tapi percayalah, semua akan baik-baik saja. Engkau benar Yudhistira. Karena jawabanmu benar, maka saudara-saudaramu akan hidup kembali. Ketika sang yaksa akhirnya menghilang, air danau pun kembali jernih, dan Pandawa serta Drupadi dapat melanjutkan perjalanan. Kanda, kau sungguh luar biasa. Aku sungguh kagum dengan kesabaran dan kebijaksanaan. Aku belajar berani, namun keberanian bukan dari diri. Aku sempat menyesal dengan proses ini. Kakanda sungguh bijaksana. Aku beruntung memiliki Kakanda sebagai pemimpin kita. Kebijaksanaanmu bukan hanya menyelamatkan kita Yudhistira, tetapi juga memberikan kita pelajaran berharga untuk kehidupan. Mereka merasa lebih kuat dan lebih bijaksana setelah menghadapi ujian ini, dan hati mereka semakin teguh untuk melanjutkan perjuangan. Setelah 12 tahun pengasingan, para Pandawa dan Drupadi harus menjalani masa penyamaran selama setahun. Mereka memutuskan untuk menyembunyikan diri di kerajaan Matsya di bawah perlindungan Raja Wirata. Saudara-saudaraku, penyamaranku sebagai Kangka, seorang ahli agama dan permainan gaduh, harus tetap dijaga dengan sempurna. Tidak boleh seorang pun mengetahui siapa kita sesungguhnya. Aku akan menyamar sebagai Balawa, menjadi juru masak di kerajaan ini. Aku akan menjadi Wehanala, seorang pelatih tari, dan tidak ada akan yang mengenaliku. Aku
aku akan menyamar sebagai Grantika, seorang pengurus kuda. Aku tahu ini akan membuat kita lebih aman. Sementara aku menjadi Dantipala, pengembala sapi. Aku akan menjadi Malini, pelayan di keputaran. Dengan penyamaran ini kita bisa berbaur tanpa dicurigai. Penyamaran dimulai. Pandawa dan Drupadi menjalani kehidupan baru mereka di kerajaan Matsya. Setiap hari berusaha menyembunyikan identitas mereka yang sebenarnya. Namun, bayang-bayang musuh terus mengintai. Dan mereka tahu bahwa masa depan penuh dengan tantangan. Saat penyamaran hampir berakhir, pasukan Kuru yang dipimpin Duryodhana dengan bantuan Susarna dan Trigarta menginvasi kerajaan Matsya. Mengetahui bahwa Pandawa kemungkinan ada di sana, perang pun tak terhindarkan. Duryodhana terkejut oleh perlawanan Pandawa. Akhirnya memerintahkan pasukannya mundur. Matsya selamat dan Pandawa menunjukkan bahwa mereka masih memiliki kekuatan yang tidak bisa dihentikan. Setelah masa pengasingan habis dan sesuai dengan perjanjian yang sah, para Pandawa kembali ke Hastinapura. Kami telah kembali, telah menjalani pengasingan sesuai dengan perjanjian. Inilah saatnya kau mengembalikan Indraprastha sebagaimana yang telah disepakati. Perjanjian? Apa kau lupa Yudhistira? Adikmu, Arjuna, penyamarannya telah terbongkar sebelum setahun penuh. Seharusnya kalian mengulangi penyamaran lagi. Cukuplah, cukup. Menurut perhitungan, penyamaran terbongkar setelah masa setahun berakhir. Duryodhana, kembalikanlah hak Pandawa. Aku tidak akan menyerahkan seluas ujung jarum sekalipun kepada Pandawa. Kalian ingin Indraprastha? Ayo kita tempuh dengan jalur perang. Duryodhana, aku sudah menahan kesabaranku, tapi kesombonganmu sudah di luar batas. Kau bicara seolah-olah sudah menang, Duryodhana. Kau lupa kita ini siapa? Kami adalah berjuang keadilan. Janji adalah sakral sebagai ksatria, tapi kau mengingkarinya. Tegangan di istana memuncak. Para Pandawa yang selama ini bersabar mulai menunjukkan kemarahan mereka. Sementara itu, Duryodhana dan Sangkuni tetap berdiri di sisi kesombongan dan pengingkaran. Bhisma hanya bisa memandang dengan hati yang gelisah, menyadari bahwa perang Baratayuda kini tak lagi terhindarkan. Untuk menghindari perselisihan lebih lanjut, para tetua kerajaan menganjurkan agar Duryodhana berdamai dengan para Pandawa. Misi damai ini dilakukan oleh Krishna. Duryodhana, aku datang dengan maksud damai. Para Pandawa hanya meminta 5 desa sebagai ganti dari Indraprastha. Itu bukanlah permintaan yang berlebihan. 5 desa ataupun 5 langkah tanah. Kau pikir aku akan tunduk hanya dengan ancaman ataupun diplomasi manis? Duryodhana, apa kau tahu apa yang akan terjadi akibat dari keputusanmu ini? Kau akan membawa seluruh dinasti Kuru menuju kehancurannya. Hancur? Pandawa lah yang akan hancur. Kami tidak akan gentar dengan ancamanmu, Krishna. Duryodhana, dengarkanlah Dewa Krishna. Perang hanya membawa penderitaan. Tapi jika kau bersikeras, aku akan tetap memimpin pasukanmu, walau hatiku bersama Pandawa. Baiklah, jika itu adalah pilihanmu, Duryodhana, maka biarkanlah Kurukshetra yang akan menjadi saksi dari kehancuranmu. Karena perundingan damai tidak menemui mufakat, akhirnya kedua pihak bersepakat untuk menempuh jalur kekerasan dengan lapangan Kurukshetra sebagai medan pertempuran. Para saudara-saudaraku, para sekutu telah berkumpul. Ini adalah perang untuk keadilan. Kita tidak akan mundur. Kuharap Duryodhana siap menerima kali ini. Paman, aku tahu kau memihak mereka, tetapi kau tetap memimpin pasukanku. Aku tahu hatimu tidak untuk kami. Aku hanya menjalankan tugasku sebagai ksatria. Tapi ingat, karma akan selalu berjalan. Kakanda Krishna, bagaimana aku bisa melawan mereka? Arjuna, ini bukan tentang mereka,
Tapi ini tentang Dharma. Jika kau ragu, kau akan kehilangan segalanya. Majulah, Ksatria Pandawa! Wahai kesatria, perang telah dimulai. Biarkan Kurusetra jadi keagungan, dharma dan karma. Kakek Bisma, aku datang bukan sebagai seorang cucu ataupun muridmu, tetapi berdirinya aku di sini sebagai seorang pemimpin Pandawa. Dan juga sebelum kita bertempur, aku meminta restu. Yudhistira, restuku lalu bersamamu. Tapi ingat, aku telah bersumpah untuk melindungi Hastinapura. Tapi jika kau memilih jalan ini, maka aku takkan mundur. Genderang perang ditabuh. Pertempuran sengit dimulai. Bisma menunjukkan kehebatannya, membuat Pandawa terdesak. Hari-hari berlalu dengan banyak korban, tetapi Bisma tak mau membunuh Pandawa. Arjuna, hanya Sri Kandi yang dapat mengalahkan Bisma. Dia adalah reinkarnasi dari Amba, musuh Bisma dari masa lalu. Bawalah Sri Kandi ke medan perang, menjadikan dia sebagai tameng. Bisma, aku telah menunggu hari ini seumur hidupku. Kau merampas kehormatanku di kehidupan sebelumnya. Kau menolak tanggung jawabmu sebagai seorang kesatria dan menghancurkan hidupku sebagai Amba. Hari ini berdirinya di sini untuk menyelesaikan dendam itu. Sri Kandi, aku tahu pada akhirnya takdir membawamu ke sini. Aku takkan melawan seorang wanita karena dharmaku melarangku. Arjuna, lepaskan aku dari tugas dunia ini. Akhirnya Bisma, kau tak akan bisa berlindung di balik dharmamu. Tapi hari ini aku tidak bertarung untuk dendam pribadiku, tapi untuk dharma, untuk keadilan dan untuk kebenaran. Maafkan aku kakek, aku melakukan ini hanya demi dharma. Kau adalah pilar dari kekuatan Korawa, tidak ada pilihan lain lagi bagiku. Aku belum meninggalkan dunia ini. Aku harus menunggu Uttarayana saat matahari bergerak ke utara. Waktu terbaik untuk meninggalkan dunia fana. Bisma, mungkin dendamku selesai, tetapi sebagai Amba takkan pernah sembuh. Semoga kau mendapatkan kedamaian saat waktumu tiba. Bisma berbaring di atas ranjang panah, menanti Uttarayana. Dengan itu, babak baru dalam perang Bharatayuda dimulai. Hari ke-13, formasi Cakrawiyuha terbentuk. Abimanyu, putra Arjuna, masuk ke dalam formasi meski mengetahui bahaya. Formasi Cakrawiyuha ini adalah ujian bagi diriku. Aku tidak akan mundur. Demi kehormatan para Pandawa, aku akan bertarung sampai tetes darah terakhir. Anak muda yang bodoh dan penuh dengan kesombongan. Kau benar-benar mewarisi keberanian dari ayahmu. Tapi sayang, hanya dengan keberanian kau tidak akan mampu hidup di sarang kematian ini. Duryudana, sarang kematian. Jika ini kau anggap sarang kematian, maka aku akan menjadi malaikat kematian di sarangmu ini. Bersiaplah menerima balasan dari seluruh kejahatan yang pernah kau perbuat. Abimanyu bertempur dengan gagah berani. Ia menghancurkan formasi demi formasi, melawan para Kurawa dengan kekuatan dan keterampilannya yang luar biasa. Karena Duryodhana, Dursasana bergantian menyerang, sementara Abimanyu dihianati dan terkepung. Kalian semua pengecut, datanglah sendiri-sendiri kalau kalian merasa diri kalian seorang ksatria. Aku adalah Abimanyu. Aku tidak akan gentar menghadapi kalian semua seorang diri. Abimanyu, kekuatanmu sungguh luar biasa. Tetapi kehendakmu tidak rada di hari ini. Maaf,
Aku hanya menjalankan tugas. Karena kau berbicara tentang takdir, tetapi kau lebih memilih memihak kepada kejahatan. Jangan berbicara tentang takdir di hadapanku. Abimanyu akhirnya tergerus setelah bertarung dengan gagah berani. Di perkemahan Pandawa, berita kematiannya membawa duka yang mendalam. Kakanda Bima, apakah kamu melihat Abimanyu? Apakah mereka sudah kembali dengan pasukannya? Adikku, Abimanyu telah gugur. Dia bertarung dengan keberaniannya yang sangat luar biasa. Tapi Abimanyu dikeroyok. Kami gagal melindunginya. Keberanian seperti apa yang mereka miliki jika mereka menyerang seorang anak dengan cara yang tidak terhormat? Duryodhana akan membayar mahal untuk hal ini. Abimanyu, anakku, kau telah pergi terlalu cepat. Kak Krishna, aku adalah seorang ibu yang kehilangan anaknya. Tapi aku percaya padamu. Aku percaya pada Dharma. Kejahatan ini tidak akan dibiarkan tanpa balasan. Para pengecut, mereka telah membunuh anakku dengan cara yang memalukan. Aku akan bersumpah, mereka akan semua membayarnya ini. Arjuna, rasa dukamu adalah hal yang wajar. Tetapi, jika kau bertindak dengan kemarahan yang tidak terkendali, kaulah yang akan hancur di depan mereka. Jika kau ingin menegakkan keadilan untuk Abimanyu, maka bergeraklah dengan kepala yang dingin dan hati yang kuat. Bersumpahlah dan biarkan Dharma yang menuntut jalanmu, Arjuna. Aku akan bersumpah sebelum matahari tenggelam. Aku akan membunuh Jayadratha. Dan kalau aku gagal, aku akan membakar diriku di depan Pandawa. Dengan tewasnya Jayadratha, Arjuna menempati sumpahnya. Namun, perang terus berlanjut, menyisakan duka dan kehancuran bagi kedua belah pihak. Setelah Bhisma dikalahkan, Drona ditunjuk sebagai panglima perang Kurawa. Dengan kecerdasannya, ia memimpin pasukan dengan sangat efektif, membuat pihak Pandawa mengalami kerugian besar. Drona terlalu kuat. Setiap kali dia menyerang, pasukan kita semakin melemah. Kita harus menemukan cara untuk menghentikannya. Bagaimana caranya, Krishna? Drona terlalu kuat di medan perang. Drona hanya memiliki satu kelemahan, yaitu kasih sayangnya kepada putranya Aswatthama. Jika ia mengetahui bahwa Aswatthama telah tewas, maka aku yakin dia akan kehilangan semangatnya untuk berperang. Tapi bagaimana bisa membuatnya percaya? Aku tidak bisa berbohong, Krishna. Yudhishthira, kebenaran tidak selalu tentang hitam ataupun putih. Kau tidak akan benar-benar berbohong kali ini. Bima, kau akan membunuh seekor gajah bernama Aswatthama. Lalu Yudhishthira akan mengumumkan bahwa Aswatthama telah terbunuh di medan perang. Sebuah siasat yang tepat, aku akan segera melakukannya. Apakah ini benar-benar perlu, Krishna? Mengalahkan Drona dengan tipu muslihat sama saja menentang Dharma. Ya, Krishna, apakah ini selalu memiliki keputusanmu? Tapi apakah ini akan meninggalkan luka di hati Yudhishthira selamanya? Nakula, Sadewa, perang ini adalah perang antara Dharma melawan Adharma. Terkadang di setiap kemenangan diperlukan adanya pengorbanan, meskipun itu dalam suatu hal pilihan yang sulit. Bima bertarung dengan seekor gajah besar bernama Aswatthama. Setelah pertempuran sengit, gajah itu tumbang. Bima kemudian kembali ke Pandawa. Aswatthama sudah mati. Sekarang giliranmu, Yudhishthira. Katakan kepada Drona. Aku akan mengatakan kebenaran, tapi aku merasa ini adalah jalan yang penuh dosa. Kemenangan memiliki harga, Yudhishthira. Kau hanya perlu mengatakan pada Drona bahwa Aswatthama telah tewas. Biarkan dia yang menarik kesimpulannya sendiri. Kakak, keputusan ini memang sulit, tapi aku percaya kakak bisa mengatasinya. Kebenaran yang kau pegang adalah fondasi Dharma kita. Drona, Aswatthama telah tewas. Apa yang kau katakan, Yudhishthira? Aswatthama, putraku. Ya, Aswatthama telah gugur. Tidak, ini tidak mungkin. Aku harus mendengar ini dari mulut yang tak pernah berbohong. Yudhishthira, apakah ini benar? Ya, Aswatthama telah gugur. Aswatthama, putraku.
Mengapa aku harus lebih lama? Drona, inilah akhir bagimu. Jika ini kehendak takdir, maka aku menerimanya. Drona telah gugur. Dengan itu, kekuatan Kurawa sedikit demi sedikit mulai melemah. Namun, jalan menuju kemenangan masih panjang, penuh darah dan air mata. Setelah Drona dikalahkan, perang masih berlanjut. Kali ini, Gatot Kaca memimpin serangan ke barisan Kurawa. Dengan kekuatannya, ia menghancurkan kereta perang, kuda, dan prajurit musuh. Hai para Kurawa, terimalah hukuman kalian. Ini adalah akhir dari kejahatan kalian. Karena Gatot Kaca ini seperti iblis, gunakan konta untuk menghentikannya. Tapi konta ini adalah senjata pamungkasku untuk Arjuna. Aku hanya bisa melakukan sekali, Duryodhana. Gatot Kaca ini seperti iblis. Jika kita tidak menghentikannya, kita tidak akan sampai ke Arjuna. Ini perintahku karena maafkan aku, Gatot Kaca. Aku melakukan ini demi kemenangan kami. Anakku, kau sudah gugur dengan pertempuran. karena ini adalah kemenangan besar. Tapi kenapa kau muram? Aku kehilangan senjata pamungkasku untuk membunuh Arjuna. Namun kita sudah berhasil menghentikan Gatot Kaca. Tetapi aku merasa kehilangan cukup sangat besar, rasa kemanusiaan. Setelah Gatot Kaca tewas, perang terus berlanjut. Perang besar di Kurusetra sudah mencapai hari ke-16. Darah, amarah, dan dendam memenuhi medan perang. Di tengah kebur, Bima berhadapan dengan musuh bebuyutannya, Dursasana, untuk menuntaskan sumpah yang ia buat demi kehormatan Drupadi. Bima, kau telah mencariku. Kau pasti ingin menuntaskan dendammu padaku. Kau tidak lebih dari kesatria yang dikuasai amat. Sana, hari ini adalah hari kematianmu. Kau telah menghina Drupadi di depan aula Hastinapura. Drupadi? Dia tidak lebih dari budak pada saat itu. Kau terlalu berlebihan, Bima. Diam kau. Kau pantas menerima ini, Dursasana. Aku tidak akan kalah. Aku saudara Duryodhana. Aku tidak akan kalah padamu. Dursasana telah kalah. Bima dengan penuh amarah mengambil darahnya dan bersiap meminum untuk memenuhi sumpahnya. Drupadi, kemarilah. Bima, kau telah memenuhi sumpahmu. Tapi apa yang kau lakukan sekarang? Darah ini adalah simbol kehormatanmu. Tidak, Bima. Jangan minum darah. Dia memang pantas mati. Tapi jangan biarkan amarahmu mengubahmu menjadi seperti mereka. Tapi Drupadi, ini adalah sumpahku. Kau telah menepati sumpahmu dengan mulutnya. Namun, biarkan aku menggunakan darah ini untuk membersihkan kehormatanku yang pernah ia kotori. Darah ini adalah penebusan atas penghinaan yang pernah ia lakukan padaku. Dengan ini, kehormatanku telah kembali. Dengan darah Dursasana, Drupadi membersihkan luka batin yang ia rasakan selama bertahun-tahun. Bima meski penuh amarah, memilih mendengarkan Drupadi menjaga kemuliaannya sebagai kesatria Pandawa. Setelah Drona dan Dursasana gugur karena ditunjuk sebagai panglima perang Kurawa, kini karena anak sang surya, saudara tiri Pandawa berdiri di hadapan Arjuna, saudaranya yang tidak pernah ia kenal. Mereka diikat oleh takdir dan dipisahkan oleh sumpah kesetiaan. Arjuna, saudara atau musuh, hari ini hanya satu kebenaran dari kita akan jatuh di medan pertempuran ini. Hanya aku, karena tidak akan mundur. Karena kita bisa berdiri bersama menjadi saudara. Namun kau milih Duryodhana, Kaurawa, jalan yang salah. Hari ini aku kan tidak melihatmu menjadi saudara, melainkan musuh yang harus kutaklukkan.
tidak sekarang. Kenapa roda ini harus terprosok? Ya dewa, tolong aku. Kutukan ini, aku tidak bisa mengingatnya. Brahmana itu. Arjuna, inilah saatnya. Karena telah menerima hukuman dari karmanya, ia terjebak oleh kutukan dan takdir. Jangan ragu, ini adalah tuntunan dari Dharma. Tapi Krishna, dia tidak bersenjata. Apakah ini adil? Takdirku. Putra Surya. Takdirku berakhir di tanganmu, saudaraku sendiri. Duryodhana, kau telah melakukan yang terbaik. Arjuna, kau menang. Tapi ingatlah, saudara yang mengadili tubuh kita adalah darah yang sama. Jadi, jagalah saudara-saudara kita. Di hari ke-18, Sangkuni melihat Korawa gugur di tangan Bima. Setelah itu, Bima pun mengejar Duryodhana. Duryodhana, keluarlah dari persembunyianmu dan terima nasibmu. Pandawa, aku tidak takut pada kalian. Aku hanya mencari kedamaian di danau ini. Jika kalian ingin bertarung, ayo selesaikan ini dengan adil. Adil? Setelah kau melakukan kejahatan semua, Abhimanyu, kau bunuh dengan cara curang. Baiklah Bima, mari kita bertarung satu lawan satu. Ayo kita buktikan siapa yang lebih kuat. Bima, kau melanggar Dharma. Ini bukan pertarungan yang adil. Adil? Kau membicarakan tentang keadilan. Ini adalah hukumanmu. Duryodhana, kebanggaanmu telah membawa kehancuran bagi keluarga dan rakyatmu. Perang ini mungkin berakhir kali ini, tapi kejahatanmu akan diingat selamanya. Aku kalah, tetapi aku tidak menyesal. Aku telah mengorbankan segalanya untuk mempertahankan tahtaku. Dengan kematian Duryodhana dan Sangkuni, perang Kurusetra pun berakhir. Malam setelah perang, Aswatthama, Kristawarma, dan Kripa membakar perkemahan Pandawa dan menewaskan kelima putra Pandawa. Karena marah, para Pandawa pun mengejar dan memburu Aswatthama. Aswatthama, mengapa kau begitu tega? Kau telah mengorbankan kehormatanmu demi kebencian. Bahkan setelah kekalahanmu, kau tetap menyebarkan kebencian. Aswatthama, kau tidak hanya pengecut, tapi kau kejam. Anak-anak yang tidak berdosa. Sekarang wanita yang tak berdaya. Kau tidak pantas disebut ksatria. Rahe Mutari adalah harapan terakhir dinasti ini. Apa yang kau lakukan adalah dosa besar, Aswatthama. Tapi kami masih memiliki Krishna. Tidak ada kejahatan betapapun kuatannya yang bisa melawan kuasa Dharma. Tidak, mohon lindungi anakku. Ini adalah satu-satunya harapan yang tersisa bagi kami. Aswatthama, kau telah kelewatan. Kau membunuh anak-anak yang tak berdosa. Dan sekarang, kau mencoba untuk mengakhiri harapan terakhir bagi para Pandawa. Atas dosa besarmu ini, aku mengutukmu untuk mengembara selamanya secara abadi dengan duka yang tak bisa sembuh. Biarlah dunia tahu, kau akan menjadi bukti konsekuensi dari kejahatan dan kebencian. Kak Krishna, aku berterima kasih atas perlindunganmu. Jika bukan karena anugerahmu, harapan terakhir keluarga Pandawa akan lenyap. Anakku akan hidup dan membawa kehormatan bagi para leluhurnya. Mayat-mayat para kesatria tergeletak di medan laga. Janda-janda para kesatria menangis dan meratap. Gandhari berdiri dengan kain hitam, melayangkan pandangan ke arah Krishna yang datang mendekat. Apa artinya perang ini, Krishna? Kau dapat menghentikan pertumpahan darah ini. Wahai Gandhari, sudah takdir telah tertulis sejak lama. Aku tidak dapat melakukan hal yang dilakukan oleh para kesatria. Perang ini adalah dharma yang mereka jalani.
Kau adalah dewa. Kau bisa menghentikan pertumpahan darah ini. Namun, kau hanya berdiri dan menyaksikan. Atas nama para ibu yang kehilangan anaknya, aku mengutukmu, Krishna. Biarlah keluargamu hancur dalam perang saudara, agar kau juga merasakan kepedihan yang kami rasakan. Apa arti tahta ini jika harus ditebus dengan darah saudara dan sahabatku? Duryodhana telah gugur, namun harga yang aku bayar terlalu besar. Wahai Raja Yudhistira, mengapa wajahmu suram seperti langit yang berawan? Kau adalah pemimpin di Bharatawarsha. Tugasmu adalah memberi kedamaian. Hati ini tidak tenang. Aku tidak bisa melupakan mereka yang telah. Hidup adalah perjalanan menuju Dharma. Ini sebagai seorang kesatria, sebagai raja, kamu harus mengayomi masyarakat dan menegakkan. Resi Narada, Resi Vyasa memberikan wejangan panjang. Adegan ditutup dengan Yudhistira yang perlahan mengangguk menerima nasihat mereka. Di medan perang Kurusetra yang masih diselimuti debu dan darah, Bhisma berbaring di atas ranjang panah. Meski lemah, ia tetap memancarkan wibawa dan menyampaikan petuah terakhirnya kepada Yudhistira dan para Pandawa. Setelah kata-katanya usai, napasnya perlahan melemah. Yudhistira menunduk, merasakan kehilangan mendalam. Sementara angin senja berbisik di antara keruntuhan perang. Atas saran dari Krishna, Yudhistira menyelenggarakan upacara Aswamedha. Dalam upacara ini, seekor kuda dilepaskan. Yudhistira memperhatikan dari kejauhan bersama Krishna. Wahai Krishna, apakah ini benar? Aku merasa berat melakukan upacara ini setelah semua yang telah terjadi. Teguhkan hatimu, Yudhistira. Ini adalah cara untuk memperkuat kerajaanmu dan menjaga perdamaian di Bharatawarsha. Percayalah, tugasmu ini adalah untuk seluruh rakyatmu, bukan hanya untuk dirimu sendiri. 15 tahun telah berlalu sejak Yudhistira dinobatkan sebagai Raja Hastinapura. Meski kedamaian meliputi istana, Drestarasta, mantan raja yang buta, merasa batinnya tertekan oleh dendam yang belum sepenuhnya sirna. Yudhistira, anakku, aku telah memutuskan untuk pergi dari istana ini. Hatiku sudah tak damai tinggal di sini. Ayahanda, mengapa kau berkata demikian? Selama ini kita hidup dengan damai di istana ini. Namun, apakah ada yang kurang dari perlakuan kami? Yudhistira, ini bukan salahmu. Hanya saja kata-kata tajam dan tiba dan ini menusuk hatiku. Hatiku sudah tak damai tinggal di sini. Kata-kata itu hanya kebenaran saja, Paman. Bukannya aku hanya mengingatkan saja apa yang telah terjadi di Kurusetra. Bima, tidakkah kau memiliki belas kasih? Dhritarashtra telah kehilangan semua putranya. Tolong jangan menambah luka di hati kami. Yudhistira, biarkan Dhritarashtra pergi. Dalam perjalanan hidup ini, setiap orang memiliki jenjang untuk dilalui. Kini saatnya dia menjalani tugas akhir sebagai Sayasith. Baiklah, jika itu yang harus dilakukan, maka aku tak akan melalainya. Tetapi, izinkan aku mengantarnya sampai tepi hutan. Di tepi hutan, Drestarasta, Gandhari Kunti bersiap meninggalkan istana. Yudhistira dan para Pandawa mengantarkan mereka. Ayahanda, bundaku, jangan lupakan doa kami. Istana ini belum menjadi rumah bagi kalian. Yudhistira, kau adalah putra sulungku, dan aku bangga padamu. Jangan biarkan kedamaian Hastinapura terrusak. Jagalah istana ini dengan bijak dan maafkanlah mereka yang pernah menjadi musuhmu. Bima, aku
Aku harap kau dapat memaafkan. Karena luka dendam hanya akan mengikat jiwa. Resi Vyasa dengan kesaktiannya memberikan mujizat untuk menghibur hati Dhritarashtra. Roh para kesatria yang gugur di medan perang dipanggil menampakkan diri di hadapan mereka. Putra-putraku, aku sudah bisa melihat kalian. Ayahanda, jangan lagi menyimpan kesedihan. Kami para Korawa sudah berdamai dengan Pandawa. Aku juga melakukan akan tetap menyatukan. Para roh menghilang perlahan meninggalkan kedamaian di hati semua yang hadir. Bertahun-tahun kemudian, Resi Narada datang ke Hastinapura dengan membawa kabar yang mengguncang. Raja Yudhistira, aku membawa kabar bahwa Dhritarashtra, Gandhari, dan juga Kunti wafat terhadap api. Namun mereka telah mencapai moksa. Apakah ada yang selamat? Hanya Sanjaya yang selamat. Dia yang memberiku kabar untuk ke istana ini. Kita harus menghargai mereka yang telah gugur dengan mengadakan upacara yang lain. Mereka adalah orang-orang suci dan telah menyelesaikan perjalanan hidupnya. 36 tahun setelah Yudhistira naik tahta, sesuai dengan kutukan Gandhari, Krishna merasa bahwa kejayaan bangsanya akan berakhir. Sebab ia melihat banyak para pemuda, Kian Warsni, Boja, dan Andaka, yang merupakan kaum Yadawa, melakukan perbuatan buruk. Dimulai dari Kausilan Samba yang menyamar menjadi wanita hamil, hingga akhirnya melahirkan gada besi. Saudara-saudaraku, telah lama kita semua hidup dalam kemewahan, hingga kita lupa akan adanya kebijaksanaan. Aku memohon kepada kalian semua, agar kita dapat melakukan perjalanan bersama ke tempat suci Prabhastirtha untuk menghapus dosa-dosa kita. Benar, ini sudah waktunya untuk bertobat. Jangan hiraukan tanda-tanda kehancuran. Baiklah, kami akan ikut. Pasti perjalanan ini membosankan. Hei, kau mencuri minumanku! Hentikan ini! Jangan saling membunuh! Tidak! Segalanya telah berakhir. Baladewa duduk di bawah pohon dan wafat dalam keadaan meditasi. Krishna pergi ke hutan sendirian. Seorang pemburu bernama Jara melihatnya dari kejauhan dan membidik kaki Krishna, hingga akhirnya Krishna wafat. Kabar tersebut segera berangkat menuju Dwaraka untuk mengungsikan para wanita dan kesatria yang masih sintas. Setelah wafatnya Krishna, Dwaraka ditelan oleh samudra. Para wanita yang diungsikan oleh Arjuna ditempatkan di sekitar Kurukshetra. Setelah lama menjabat, Yudhistira menyerahkan tahta pada cucu Arjuna, yaitu Parikasit. Dan para Pandawa pun melakukan perjalanan suci ke Gunung Himalaya untuk menebus dosa-dosanya. Satu persatu mulai dari Drupadi, Sahadewa, Nakula, Arjuna, dan Bima, hanya Yudhistira lah yang mencapai surga.